Pasca gagal berangkat ke Tanah Suci akibat terkendala visa dan hasil swab tes, puluhan calon jemaah umroh Selasa pagi akhirnya diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rombongan pertama yang diisi 88 calon jemaah umroh diberangkatkan Selasa siang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pasca dibuka kembali kota suci Mekah, Arab Saudi. Rasa syukur dan gembira terpancar di raut wajah puluhan calon jemaah umroh dari berbagai daerah di Indonesia yang akan terbang ke Tanah Suci. Sebelumnya para jemaah gagal berangkat lantaran kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan visa umroh dan menunggu hasil swab test. Selain itu ada beberapa calon jemaah umroh gagal berangkat karena hasil swab test positif. Saya dischedule-kan berangkat tanggal 1, 2 hari yang lalu untuk berangkat bersama dengan rombongan jemaah umroh perdana. Tetapi qadarullah ternyata saya tidak bisa berangkat. Ada hampir 100 orang yang tidak berangkat pada waktu itu dengan berbagai alasan. Di saya alasannya adalah saya punya tiket, hasil PCR tes saya negatif, tetapi visa saya terlambat. Jadi visanya baru keluar setelah check-in counternya close dan sudah nunggu delay 2 jam. Tertunda nggak berangkat umrohnya? Oh iya Pak, itu masalah apa itu Pak, swab, hasil swabnya terlambat keluar. Pak Rudi, harusnya ketika normal itu kapan sih berangkat umrohnya? Oh, waktu normal itu saya berangkat bulan April Pak. Harusnya April. Ya. Pak Rudi ini Februari Pak, Februari. Pak Rudi ini dengan di masa pandemi ini ada penambahan biaya nggak sih umroh? Ya sebetulnya cuma untuk tes swab aja Pak. Umroh di masa pandemi membuat calon jemaah umroh merogoh kocek ekstra karena biaya tambahan tempat penginapan hotel dan pemberangkatan jemaah umroh hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. 317 jemaah umroh asal Indonesia yang tiba di Arab Saudi Minggu malam waktu setempat masih menjalani karantina. Mereka akan menjalani karantina selama 3 hari sebelum beribadah umroh. Ratusan jemaah umroh asal Indonesia ini dikarantina di salah satu lokasi. Mereka harus menjalani karantina selama 3 hari sejak tiba di Mekah pada Minggu malam. Hal ini sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Setelah masa karantina usai, jemaah baru bisa melanjutkan proses administrasi dan menunaikan umroh. Selama karantina, semua keperluan jemaah ditanggung pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Total ada 317 jemaah asal Indonesia yang tiba di Arab Saudi. Suasana sholat asar di Masjid Haram. Sejumlah pelanggar nekat putar balik menghindari razia masker petugas Satpol PP. Bahkan pengendara kabur dan hampir menabrak petugas agar tidak kena razia. Sejumlah pengendara tancap gas ketika akan diberhentikan petugas Satpol PP saat razia di Jalan Keramat Senen, Jakarta Pusat, Selasa siang. Pengendara nekat kabur agar tidak terjadi razia masker yang digelar petugas Satpol PP DKI Jakarta. Meski begitu, petugas tetap berhasil menjaring puluhan pengendara lainnya yang tidak memakai masker dengan alasan lupa dan buru-buru. Terjadi peningkatan jumlah pelanggar yang tidak menggunakan masker. Namun Satpol PP tidak henti-hentinya memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat keluar dari rumah. Usai didata, para pelanggar protokol kesehatan kemudian diberikan sanksi sosial berupa menyapu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga Kota Bekasi, Jawa Barat menjalani rapid test dan swab test di Stadion Patriot Selasa siang. Pemeriksaan untuk mengantisipasi dan mencegah penularan COVID-19 setelah liburan panjang. Usai liburan panjang, ratusan warga langsung menjalani rapid test dan swab test di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Pemeriksaan ini disediakan gratis oleh pemerintah kota. Warga hanya perlu membawa surat pengantar dari RT dan RW, KTP, serta kartu keluarga Kota Bekasi. Salah satu yang menjalani pemeriksaan adalah Diana dan keluarganya.
Diana memutuskan untuk menjalani pemeriksaan karena usai berlibur keluar kota pada akhir pekan kemarin. Takut ya, namanya kan kita bisa berlibur ya. Takut aja, makanya kita coba rapid test. Rapid test ya. Ini keseluruhannya semua ini ikut semua? Iya, semua. Semuanya ya? Iya. Ada rasa khawatir nggak sebelum ini? Ya. Ada rasa khawatir nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak ada rasa khawatir, takut aja. Khawatir enggak apa? Mencegah aja Bu ya? Iya, mencegah lebih baik. Iya. Selain menyediakan pemeriksaan COVID-19 gratis di Stadion Patriot Candrabaga, pemerintah kota juga menyediakan rapid test gratis di sejumlah puskesmas untuk mencegah penularan. Untuk membantu menekan angka penyebaran COVID-19, warga diimbau untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan setiap saat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ruangan instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Tasikmalaya, Jawa Barat ditutup sementara setelah ditemukan salah satu tenaga kesehatan positif COVID-19. Penutupan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19 di lingkungan RSUD. Ruang IGD RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya ditutup sementara mulai 2 November 2020 pasca salah satu tenaga kesehatan positif COVID-19. Pihak rumah sakit memberi pengumuman penutupan di depan gerbang masuk utama IGD. Selain IGD, ruang rawat inap Dahlia juga ditutup. Sebelumnya ada tenaga kesehatan yang bekerja di ruang tersebut batuk hingga sesak nafas. Usai tes swab hasilnya positif COVID-19. Meski ada yang ditutup, masih ada pelayanan yang menerima pasien untuk mendapat perawatan. Ada lagi ketambahan adalah tutupnya RSUD di bagian IGD dan bagian Ponek ya Bu. Nah itu tutup sampai menunggu hasil 4 hari. Bisa dibayangkan berapa masyarakat yang merasa dirugikan untuk hal itu. Karena ada beberapa bantuan pemerintah di bidang kesehatan yang hanya bisa diakses oleh rumah sakit pemerintah. Ruangan IGD RSUD Soekarjo Tasikmalaya, salah satu rumah sakit rujukan utama dari beberapa daerah Priangan Timur, Jawa Barat. Sejak IGD ditutup, pasien rujukan dialihkan ke RSUD SCN Singaparna Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.